Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Noprianti, NIM 251000850, Program Studi Ekonomi, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Asal sekolah SMP Muhammadiyah Kampa Creative School. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktikkan materi kebutuhan hidup manusia. Mohon izin sekiranya kepada Bapak Ibu penguji dapat memberikan arahan dan masukan bagi video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua yang hadir di sini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, siapkan ketua kelas. Attention please. Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelum Umi mulai pelajarannya, Umi akan bertanya. Umi absen dulu ya. Apakah ada anak Umi yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa Nada? Dila. Dila, kemana Dila? Sakit. Yang lain ada lagi? Satu orang saja? Ya. Ya, kenapa dua bangkunya yang kosong satu lagi? Rapli, kemana Rapli? Sakit juga ya. Umi doakan semoga yang sedang sakit Allah berikan kesehatan. Oke. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Umi mau anak-anak Umi semuanya rapikan dulu meja kursinya. Sudah rapi? Silakan rapikan baju-baju anak Umi. Jilbabnya, pecinya udah dirapikan? Sudah. Oke, sudah dikeluarkan alat-alat tulisnya? Ada sampah di bawah meja? Oke, udah dicek? Ya, bagus. Berarti yang hari ini piket hari ini berarti bagus menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga untuk hari berikutnya juga seperti itu. Oke, untuk memulai pelajaran kita dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, sebelum kita mulai pembelajaran maka kita akan menyanyikan lagu nasional dulu terlebih dahulu. Ikuti Umi bersama ya. Silakan anak-anak Umi untuk berdiri. Kita sama-sama untuk berdiri dan mengikuti menyanyikan lagu wajib nasional. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kepada anak-anak Umi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Umi akan tunggu sebentar. Umi akan mengulang pembelajaran kita minggu kemarin. Sebelum Umi mengulang pembelajarannya, Umi akan membawa anak-anak Umi untuk membuat kesepakatan belajar. Oke, kita buat bersama-sama ya. Kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, apa kesepakatan yang harus kita sepakati? Tidak boleh mengganggu teman selama pelajaran. Tidak boleh mengganggu teman. Bagus, Hafiz. Yang lain? Siapa lagi? Apa Adam? Fokus dalam bagus, fokus dalam pembelajaran. Fokus dalam belajar. Berikutnya, yang perempuan. Apa yang ketiga perempuan? Umi mau dari perempuan? Ayo apa? Iya, mendengarkan Umi. Itu termasuk ke fokus, Nada? Iya, yaudah kita buat mendengarkan. Mendengarkan Umi waktu belajar. Ini udah disepakati. Ada lagi? Ada lagi anak Umi? Pas? Oke. Sekarang yang pertama mengganggu teman. Boleh tidak? Tidak. Jadi tidak boleh mengganggu teman. Disetujui? Setuju. Oke, yang kedua, fokus dalam belajar. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mendengarkan Umi sedang menerangkan. Boleh? Oke, setuju? Oke. 3 kesepakatan kelas belajar kita hari ini. Yang pertama, tidak boleh mengganggu temannya. Yang kedua, fokus dalam belajar. Yang ketiga, mendengarkan Umi waktu menerangkan pembelajaran. Oke. Ini udah kita sepakati ya? Oke. Untuk metode berikutnya yaitu sebelum Umi masuk ke pembelajaran selanjutnya untuk hari ini, Umi mau mengulang dulu pelajaran yang minggu kemarin. Ada anak Umi yang masih ingat? Ada. Apa pembelajaran minggu kemarin, Nak? Apis? Tentang sosialisasi. Sosialisasi, benar. Apa itu sosialisasi, Apis? Sosialisasi adalah proses seseorang belajar menyesuaikan diri dengan peraturan dan perilaku dalam bermasyarakat. Iya, bagus. Proses sosialisasi adalah proses apa, Apis? Ulang lagi. Adalah proses seseorang belajar menyesuaikan diri dengan aturan dan perilaku dalam bermasyarakat tempat mereka hidup. Bagus. Berarti ini adalah proses. Contohnya kepada anak-anak Umi, sosialisasi itu adalah proses untuk anak Umi menyesuaikan diri anak-anak Umi dengan lingkungan sekitarnya, tempat kalian hidup. Contohnya, lihat pada gambar yang Umi tampilkan. Gambar yang pertama ini, siapa yang pernah mengalami gambar seperti itu, yang pernah melihatnya? Gambar apa ini, Nak? Yang pertama ini gambar apa dia? Ayo perhatikan baik-baik.
Gambar apa Nada? Kurang besar. Sudah nampak? Ini adalah gambar apa ini? Orang yang sedang berkumpul, bersosialisasi, berdiskusi, bercerita. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kita dalam bersosialisasi dalam lingkungan kita. Dia di gambar sini dia saling bertukar pikiran, berdiskusi. Ini adalah contoh sosialisasi. Yang kedua gambar apa ini, Nak? Jual beli. Di mana ini kira-kira tempatnya? Ya, di pasar. Pernah Anak Umi melihat seperti ini gambarnya? Ya, ini adalah gambar di pasar. Seorang penjual menjualkan dagangannya dan ada yang pembelinya. Oke, ini adalah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau tidak ada penjual, maka tidak ada yang akan membelinya. Tidak ada orang yang, jika tidak ada penjual, maka kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya ini tidak ada di pasar, mau kemana kita mencari alat kebutuhan kita? Kemana kita mencari sayur? Bisa kita makan cuma nasi saja. Nah, makanya di sini adalah proses sosialisasi juga. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, bagus. Berarti Anak Umi sudah paham pembelajaran minggu kemarin? Oke, bagus sekali. Oke, sebelum Umi masuk pertanyaan atau pembelajaran yang baru, Umi mau bertanya nih sama anak-anak Umi. Pada hari ini, apa saja kebutuhan dasar yang kalian butuhkan? Dalam sehari-hari ini apa saja? Banyak. Apa itu? Pakaian, apa lagi? Makanan, apa lagi? Minuman, tempat tinggal. Jika tidak ada jika tidak ada makanan, minuman, tempat tinggal, bagaimana bisa kita hidup? Tidak. Mengapa makanan, pakaian, dan tempat tinggal ini sangat penting untuk kita? Karena makanan, pakaian, tempat tinggal sangat penting untuk dipenuhi agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Bagus Nada. Tepuk tangan untuk Nada. Oke, terima kasih Nada. Oke, Anak Umi. Kenapa pakaian, tempat tinggal sangat penting untuk kita? Benar kata Nada. Karena jika tidak ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal, kita tidak bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, maka kita akan meninggal dan tidak bisa melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Berikutnya, menurut kalian apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Ayo Aurora, apa Aurora? Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib untuk kita penuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak wajib untuk dipenuhi. Iya, kebutuhan adalah sesuatu yang wajib kita penuhi, sedangkan keinginan tidak wajib kita penuhi. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Kebutuhan, Nada. Kayak fasilitas untuk belajar, Iya, fasilitas untuk, iya bagus sekali. Buku, pena, tas, masker, iya bagus. Kalau keinginan, siapa bisa? Contoh keinginan. Ya Aurora. mobil mewah, Ya mobil mewah, keinginan. iPhone, Iya, HP iPhone. Semua anak Umi mempunyai keinginan yang mewah, iya? Ya. Oke. Sebelum Umi lanjut, Umi mau anak-anak Umi mengerjakan dulu asesmen Umi. Maksud Umi adalah tes awal Umi. Umi mau anak Umi mengetahui anak-anak Umi udah sejauh mana sih anak-anak Umi mengetahui tentang kebutuhan hidup manusia ini?
Apakah sudah mengerti atau belum? Sebelum kita belajar nih udah paham atau belum? Umi mau melihatnya. Oke? Umi kasih soalnya nanti Umi bagikan. Silakan anak-anak Umi keluarkan dulu alat tulisnya. Kemudian nanti Umi bagikan, kerjakan. Umi kasih waktu 5 menit ya, bisa? Oke, silakan diisi dulu. Tolong bagikan ketua kelompok. Silakan diisi ya, Nak. Umi kasih waktu 5 menit, oke? Oh, berlebih. Oke, Umi jelaskan dulu ya. Sebelum anak Umi isi, Umi jelaskan dulu. Tengok ke depan dulu. Di soal asesmen ini atau tes Umi ini, silakan anak Umi isi dulu nama kelasnya. Udah, silakan diisi. Udah diisi, Nak? Nah, perhatikan dulu Umi jelaskan. Nanti di sini ada beberapa soal tentang kebutuhan hidup manusia. Silahkan anak Umi mengisinya sesuai dengan apa yang anak Umi ketahui. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, udah dibuat namanya. Udah. Kelasnya. Jangan lupa buat nama ya, Nak. Ya, silakan diisi. Silakan anak Umi disilang atau disilang saja, nggak usah dilingkar. Silakan disilang apa yang menurut anak Umi yang benar. Umi tunggu 5 menit ya. Ada yang ragu? Tidak. Bisa mengisinya? Tidak. Yang mana? Bisanya. Baca baik-baik. Nama udah diisi? Ya, udah siap, silakan dikumpulkan yang udah siap. Dikumpulkan oleh ketua kelompok masing-masing. Kalau udah siap, antarkan oleh ketua kelompoknya ya, Nak. Minta tolong sama ketua kelompoknya untuk mengumpulkan punya teman-temannya. Udah siap kelompok Nada? Udah, tolong kumpulkan, Nak, antar ke depan, Nak. Udah, Nay? Terima kasih. Yang lain udah? Udah semua nih, Aurora? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Umi ucapkan kepada anak-anak Umi yang udah mengikuti tes awal Umi. Ini Umi buat tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana pengetahuan anak Umi sebelum dan sesudah Umi memberikan materinya. Oke, untuk selanjutnya Umi akan sebelum Umi lanjut tujuan pembelajarannya, Umi mau anak-anak Umi coba
ikuti Umi, oke? Kita tepuk dulu, bertepuk dulu. Oke, bisa perhatikan Umi sebentar? Oke, ikuti Umi ya. Tepuk semangat baru. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Udah semangat? Udah. Coba sekali lagi, lebih semangat lagi, oke? Siap? Are you ready? Ready, oke. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Oke, udah semangat belajarnya? Udah, oke, udah kembali semangat. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, coba baca sama-sama menjelaskan pengertian, kebutuhan, dan keinginan. Bagus. Yang kedua, mengidentifikasi. Ya, bagus. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke. Nanti dalam pembelajaran ini Umi akan menyebutkan tujuan pembelajarannya. Oke, untuk mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan pengetahuan kebutuhan hidup manusia, Umi akan melihatkan video pembelajaran. Jadi ya tolong anak-anak Umi simak ya, keluarkan alat-alat tulisnya. Jika ada yang perlu ditulis, silakan ditulis. Jika ada yang perlu anak Umi tulis, silakan ditulis. Nanti akan Umi jelaskan lagi. Silakan dulu perhatikan tentang video pembelajaran Umi. Sebelum video pembelajaran ini, Umi mau mengajak anak-anak Umi nih untuk menyanyikan dulu kebutuhan manusia. Bisa? Bisa. Coba ikuti Umi ya. Ini adalah jawaban dari post test yang pertama tadi. Bisa anak Umi lihat benar atau tidak yang kamu isi itu? Sesuai dengan jawabannya atau tidak? Coba ikuti bersama. Kebutuhan kita ada 3 jenis, primer, tersier, itulah jenisnya. Primer itu kebutuhan yang mendesak, contohnya sandang, pangan, dan juga papan. Kebutuhan sekunder adalah pelengkap, contohnya kulkas, TV, dan kendaraan pribadi. Kebutuhan tersier wajib dipenuhi, contohnya perhiasan atau barang mewah. Oke, dari yang kalian lihat tadi, apa yang perlu dipenuhi tadi katanya? Kebutuhan primer, sekunder, atau tersier yang pertama? Primer yang kedua? Sekunder yang ketiga? Tersier. Oke, bagus. Udah benar belum jawaban tadi? Oke, kita lanjut video pembelajaran berikutnya. Oke, disimak ya. Silakan ditulis ini jika perlu anak Umi menulis. Halo adik-adik SMP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulia Oktaviani dalam pelajaran IPS.
Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Silakan bisa disimak dengan baik ya. Coba kalian perhatikan dua gambar di atas. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Lantas, apa sih perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanya bersifat kepuasan. Nah, agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Jadi, skala prioritas itu adalah ukuran kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, yuk kita simak apa saja sih jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan manusia itu. Yang pertama, ada macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Menurut intensitasnya, kebutuhan itu terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua adalah macam-macam kebutuhan menurut sifatnya yang terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya yang terbagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam kebutuhan manusia. Macam kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau yang biasa disebut dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Adapun contohnya antara lain adalah kebutuhan akan makan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa hidup. Contoh yang lain adalah kebutuhan pakaian dan kebutuhan perumahan. Sedangkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan
kelangsungan hidup manusia. Adapun contoh dari kebutuhan sekunder antara lain perangkat rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan yang lainnya. Dan kebutuhan menurut intensitasnya yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sering disebut sebagai kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan di masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Namun pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Mungkin dapat dicontohkan antara lain mobil mewah, kemudian jet pribadi, ataupun yang lainnya. Kemudian mari kita bahas macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat digunakan menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Adapun contohnya yaitu kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kemudian kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka manusia akan merasa puas, aman, dan tenang. Adapun contohnya yaitu rekreasi, agama, menonton TV, baca buku, dan juga pendidikan. Kemudian mari kita bahas macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, di mana menurut waktunya kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Adapun contoh dari kebutuhan sekarang antara lain yaitu makanan. Makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi, karena kalau tidak orang bisa mati kelaparan. Begitu juga dengan minuman. Ada lagi yaitu tentang obat. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan bisa berakibat fatal. Kemudian macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Adapun contohnya yaitu seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Kemudian kita akan membahas macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya yang merasakan kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Adapun contoh dari kebutuhan individu yaitu seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata, dan yang lainnya. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing
kebutuhan individu, kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok sering disebut juga kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Adapun contohnya yaitu kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu tadi macam-macam kebutuhan manusia yang pastinya berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja itu? Iya, yang pertama adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua tingkat pendidikan. Yang ketiga lingkungan tempat tinggal. Yang keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan. Yang keenam status sosial. Dan yang ketujuh perbedaan selera. Nah, itu tadi materi tentang macam-macam kebutuhan manusia. Dan untuk materi atau bahasan tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia, kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari video tadi, apakah anak-anak Umi sudah paham apa itu kebutuhan manusia? Sudah. Apa ada yang mau dipertanyakan lagi tentang kebutuhan manusia? Umi jelaskan lagi. Oke. Pengertian kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan wajib untuk kita penuhi. Karena untuk menunjang aktivitas hidup kita sehari-hari. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka aktivitas kita tidak akan lancar. Yang kedua adalah pengertian keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib untuk dipenuhi manusia. Karena tujuannya hanya bersifat kepuasan, tidak terlalu wajib. Yang lebih wajib kebutuhan atau keinginan dipenuhi dulu? Kebutuhan, ya bagus. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Tentang video tadi ada? Tidak, berarti udah paham semuanya? Oke, bagus sekali. Lanjut. Dalam video tadi juga kita ada belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Apa saja jenis kebutuhannya? Ya, menurut tingkatannya. Apa tingkatan yang pertama? Primer, bagus. Primer. Tingkatan yang kedua? Ya, yang kedua adalah sekunder. Yang ketiga? Oke, yang ketiga adalah tersier. Primer adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi. Contohnya apa? Makanan, pakaian. Iya, kita buat di sini makanan, pakaian, apa lagi? Pakaian dan tempat tinggal. Ya. Jika tidak ada nih terpenuhi, bisa kita melanjutkan kehidupan kita atau aktivitas kita? Tidak. Makanya ini yang paling wajib kita penuhi. Yang kedua, ada tingkatan yang kedua yaitu sekunder. Apa itu? Kebutuhan tambahan. Iya, kebutuhan tambahan. Setelah kita melaksanakan kebutuhan primer, baru kita bisa melanjutkan kebutuhan sekunder atau bisa kita memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya apa tadi? Iya, apa tadi? Iya, lemari. Berikutnya kulkas. Iya, TV, jam. Itu adalah penunjang setelah kebutuhan primer. Bagus. Yang ketiga adalah tersier. Apa itu tersier? Iya, kebutuhan barang-barang mewah.
Ini lebih perlu primer, sekunder atau tersier? Primer. Contoh tersier ini apa? Lamborghini, mobil mewah. Ya, bagus. Mobil mewah. Iya, bagi perempuan perhiasan. Ya, jet pribadi dan masih banyak lagi. Yang mana tingkatan yang perlu sekali anak Umi butuhkan? Yang mana anak Umi yang paling dibutuhkan antara primer, sekunder atau tersier? Yang mana yang harus dipenuhi dulu? Oke, bagus. Yang pertama primer dulu. Kalau udah siap kebutuhan primer baru lanjut sekunder dan tersier. Bagus. Yang kedua ada kebutuhan menurut waktu. Apa kebutuhan menurut waktu? Apa tadi? Yang pertama, kebutuhan menurut waktu adalah kebutuhan, contohnya ada yang perlu kita butuhkan saat ini juga. Contohnya, anak Umi lagi lapar, jadi yang wajib dipenuhi saat itu juga adalah makan. Dan ada juga menurut waktu itu tentang masa yang akan datang. Masa yang akan datang, contohnya anak Umi menabung hari ini untuk pendidikan atau cita-citanya di masa yang akan datang. Oke, bagus. Berikutnya kebutuhan menurut sifat. Apa tadi? Iya, bagus Nada. Jasmani dan rohani. Apa itu kebutuhan sifat jasmani? Iya, untuk menyehatkan badan kita. Tubuh kita memerlukan juga kebutuhan. Contohnya olahraga. Nah, obat-obatan jika kita sakit. Berikutnya ada lagi kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek itu apa? Ada dua tadi, kelompok dan individu. Ya, kebutuhan individu itu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Sedangkan yang kelompok adalah untuk bersama-sama. Contoh kebutuhan individu, pendidikan untuk diri kita. Kalau contoh untuk kelompok itu seperti kita daerahnya ini kekurangan masjid. Jadi di dekat kampung halaman kita atau daerah sekitar kita harus membangun masjid. Untuk memenuhi subjek kebutuhan kelompok ini juga harus bersama-sama. Oke, sampai di sini paham? Oke, bagus. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa faktor yang mempengaruhinya? Iya, yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin berarti yang perempuan dan laki-laki. Perempuan ini faktornya lebih membutuhkan seperti contohnya anak Umi keluar dari rumah. Perempuan lebih banyak membutuhkan. Contohnya perempuan lebih membutuhkan pakaian, sepatu, tas, aksesoris, atau perhiasan contohnya. Kalau sedangkan yang perempuan hanya cukup dengan pakaian, sepatu, dan tas saja. Itulah perbedaan atau faktor mempengaruhinya. Berikutnya ada tingkatan pendidikan. Kalau anak SD, adik kita SD itu memerlukan pulpen, apalagi? Ya, pulpen, pensil, buku biasa. Sedangkan anak SMP, pena, buku, laptop juga kan? Laptop. Apalagi SMA, apalagi dia pendidikannya sampai ke kuliah universitas. Lebih lagi membutuhkan kebutuhannya lebih dari anak SD. Berikutnya adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang itu, semakin tinggi pula kebutuhannya. Berikut lingkungan tempat tinggal. Contohnya kita tinggal di Indonesia ini lebih sering dia panas atau kemarau. Ya kan sekarang lagi musim kemarau atau hujan? Hujan, kadang-kadang panas, kadang hujan. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau saat hujan apa yang kita perlukan, saat panas apa yang kita perlukan, apalagi orang yang tinggal di daerah pegunungan
dia lebih membutuhkan jaket, contohnya kain yang lebih tebal daripada kita. Beda tempat tinggalnya, beda pula kebutuhan. Status sosial sama dengan seperti contohnya pendapatan tadi. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhannya. Berikutnya selera. Selera seseorang itu berikutnya kemajuan iptek. Nah, beda ilmu pengetahuan teknologinya, beda pula kebutuhannya sesuai kemajuan. Pada tahun sebelumnya, tahun 90-an seseorang tidak memiliki handphone, dia hanya mempunyai telepon. Untuk menelpon hanya bisa menelpon. Sekarang handphonenya bisa semua, canggih. Jadi harus berbeda lagi kebutuhannya sesuai teknologinya. Dan juga begitu juga selera, juga berbeda. Oke. Sampai sini udah paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, berarti kalau sudah paham, udah bisa Umi kasih tes berikutnya? Oke, silakan kerjakan tesnya. Sebelum mengerjakan tesnya, kita tepuk lagi. Tepuk semangat lagi, oke? Tepuk semangat baru. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha, Oke, udah semangat belum? Udah paham belum? Udah. Udah, silakan anak-anak Umi mengisi LKPD individunya. Perorangan silakan diisi. Bantu Umi please, ketua. Tolong dibagikan sama kawan. Seperti tadi, silakan diisi apa nama kebutuhan anak Umi. Nah, perhatikan dulu ke depan, ada yang berlebih? Oke, di sini ada LKPD-nya. Umi jelaskan lagi ya. Tengok ke depan, Nak. Di sini anak Umi mengisi identitasnya terlebih dahulu. Baca petunjuknya, silakan diikuti. Kemudian anak Umi mengisi nama kebutuhan anak Umi apa saja. Nah, kebutuhan itu contohnya anak Umi membutuhkan makanan. Dia termasuk kemana? Primer, sekunder, atau tersier? Silakan diceklis di mana kelompok mana kebutuhan itu. Masuk ke intensitasnya kah? Masuk sifat kah? Masuk waktu atau subjeknya kah? Umi kasih waktu 5 menit. Cukup? Nah, silakan dikerjakan. Lebih cepat lebih baik ya. Silakan dikerjakan dengan hati-hati. Hanya 5 saja. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tahu pis cara mengisinya? Ya, diisi kebutuhannya apa saja. Masuk kemana dia. Iya, di checklist aja sayang. Nggak usah dijawab. Dijawabnya nama kebutuhannya hanya di yang pertama aja. Dilempar ini. Coba. Di sini. Mana? Iya, contohnya pakaian. Nah, dia termasuk kebutuhan mana nada? Primer kah, sekunder kah, atau tersier? Begitu juga Oke, ada yang udah siap? Silakan di checklist, isinya hanya di checklist. Ya bagus, udah siap nak. Apa yang udah siap lagi? Udah pis? Ya cukup 5 saja. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Oke.
Belum, oke. Siapkan dulu. Ya. Oke, sayang udah siap? Udah. Oke, udah sayang? Udah semua? Oke, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih udah mengisi tes individu. Berarti di sini anak Umi sudah mengerti, Umi mengetahui sampai mana pemahaman anak Umi ini setelah kita belajar. Oke, untuk berikutnya Umi akan membagikan tugas kelompok. Contohnya, sini Umi jelaskan, perhatikan ke depan dulu nak. Ini nanti kalian akan mengisi kertas ini. Kita masuk tesnya tugas kelompok. Ini adalah main mapping namanya. Oke, paham? Nah, caranya begini. Nanti anak Umi akan Umi kasih kartu. Silahkan dipilih tema mana yang akan kamu jabarkan sama Umi. Akan dibuatkan di sini. Silakan nanti dibuatnya tugasnya berkelompok. Ketua kelompoknya silakan memilih kartu tema yang mana yang mau diambil. Silakan ketua ke depan, perwakilan dari kelompoknya. Ini diacak ya. Ambil satu. Oke, ini kertasnya sayang. Ini. Oke, silakan dikerjakan berkelompok. Oke, perhatian dulu sebentar. Untuk anak-anak Umi, sebelum mengerjakannya, perhatikan dulu Umi sebentar. Dalam mengerjakan tugas kelompok ini, nanti anak Umi silakan dibuat min mappingnya bersama-sama. Nanti dikerjakannya berkelompok, tidak boleh sampai berkelahi, saling menghargai teman-temannya, pendapatnya, saling tolong menolong. Oke, silakan Umi kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Bergantian ya diisinya. Bisa nak? Bisa? Ya, digitukan saja. Udah dilem? Kelompok 3. Ya, bersama-sama. Ada yang mencarikan apanya, menulisnya. Yang mewarnainnya. Ya, sesuai yang kamu pelajari tadi. Sesuai dengan video pembelajaran Umi. Atau bisa juga lihat catatan kamu. Atau buku tulis kamu. Oke, Umi tunggu ya. Nanti tolong dipresentasikan satu orang perwakilannya. 3 kelompok itu Umi kasih waktu 10 menit. Jadi nanti per kelompoknya harus mempresentasikan min mappingnya. Oke. Bekerja sama ya. Silakan, ada yang mau warnain, ada yang menulis. Ya, sekunder itu yang mana?
Iya, silakan buat di sini. Buat penjelasannya. Sekunder itu apa? Buat dulu penjelasannya. Sekunder itu adalah Buat panah ke penjelasannya ya. nama kelompok. Iya, boleh. Buat nama kelompoknya silakan di samping atau di bawah. Digambar sebagus mungkin, sekreatif mungkin anak-anak Umi. Buat nama kelompoknya mau di atas sudut atau di bawah, nggak apa-apa, yang mana di mana saja. Yang ringkas saja ya. Yang mudah anak Umi pahami. Ya, waktu sebentar lagi. Silakan bekerja sama. Buat contohnya ke primer. Ya, bagus berkelompok ya, Nak. Ya, bagus. Lanjutkan. Bersama-sama buatnya. Buat contohnya. Bisa dilihat di buku tulisnya, catatannya boleh. Sekunder, televisi, radio, ya. Apa lagi? Iya. Ya, contohnya mobil. Mobil. Boleh. Boleh disebutkan mobilnya apa aja yang ada di rumah, mobil apa aja yang ada di rumah, perhiasannya apa aja. Iya, mendapatkan jam ini dari mana, boleh ya. Dari mana lagi selain ini? Nah, di tempat lain, contohnya apa lagi? Selain di toko. Nah, boleh kerja sama, Nak.
sambil menulis ini, kamu bisa warnain, udah diwarnain? Oh iya. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Ada yang udah siap? Bagus, kelompok 2 udah siap? Boleh dipresentasikan ke depan? Enggak apa-apa. Nah, diwarnain lagi. Ya, cepat kelompok 2. Kelompok 2 udah hampir selesai, kelompok 1. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Siap kelompok 1. Ada yang udah siap kelompok 3 udah? Ya, buat nama kelompoknya udah. Nah, nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok berapa tadi? Hah? Boleh, udah 3 nggak apa-apa. Buat nama kelompok kamu. Nama kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Buat nama-namanya. Ya, waktunya sebentar lagi. 1 menit lagi. Oke, bagus, selesai. Kelompok 2 udah selesai. Boleh ke depan mempresentasikannya. Ya, lemnya nak, buat lemnya dulu di belakang. Sini guntingnya. Nanti ditempel. Dua aja. Di sini 1. Salah ini. Di atas. Udah 2 aja. 2 aja nak. Ya, silakan dibukakan. Iya, Naira nanti mempresentasikan atau perwakilannya siapa. Ya, silakan ditempel dulu di sini. Silakan kelompok 2 untuk presentasikannya ya maju. Boleh maju semuanya. Silakan perwakilannya letakkan di sini, ditempelkan di sini. Oke. Ya, siapa yang mempresentasikannya, Naira? Silakan Naira. Boleh di sini, Dam? Iya. Coba yang lain sambil memperhatikan ya. Sambil memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang terlibat adalah kebutuhan sekunder. Kita tahu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan perlengkapan karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer. Atau bisa juga lebih singkat, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Contohnya adalah televisi. Kita bisa mendapatkan televisi di toko elektronik dan di mall. Dan ada juga contohnya jam. Kita dapat menemukan jam di toko dan di mall juga. Dan setelah itu ada juga radio. Kita dapat menemukan radio di toko elektronik dan di mall. Setelah itu contohnya yang terakhir adalah peralatan rumah tangga. Kita dapat menemukannya di toko dan di Shopee. Oke, bagus. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasinya untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih Umi ucapkan kelompok 2. Ada lagi yang udah siap? Ya. Bisa.
Berikutnya kelompok 3 udah. Ya. Boleh dipresentasikan kelompok 3? Ya, silakan. Nggak apa-apa. Iya, boleh. Dikasih lem nak di belakangnya. Sini, minta Umi. Ada lemnya. Oh, ya udah tempelin itu dulu. Silakan ditempelin di atasnya. Ya, silakan maju kelompok 3 mempresentasikan hasil min mappingnya. Oh ya. Oke, satu orang saja perwakilannya. Sini, sayang. Ya, silakan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dianggap barang-barang mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Adapun macam-macamnya yaitu mobil. Mobil itu berupa kayak Lamborghini, BMW, dan Alphard. Dan ada juga perhiasan yang berupa gelang, kalung, dan anting emas. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada jet pribadi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ada yang mau Wassalamualaikum warahmatullahi bertanya? wabarakatuh. Di kelompok 2? Oke. Udah? Oke, udah paham. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 3. Spidolnya, nak. Oke, kelompok 1. Silakan. Nggak apa-apa gitu aja. Oke. Silakan kelompok 1. Lem. Ya, kasih. Oke. Nih, ditempelin di sana. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Siapa perwakilannya? Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok 1 kami akan menampilkan hasil diskusi kami tadi, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer biasa juga disebut sebagai kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib kita penuhi. Jika tidak terpenuhi, maka itu akan berpengaruh bagi kelangsungan hidup kita. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau makanan merupakan kebutuhan utama manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup seseorang akan terganggu. Yang kedua, ada kebutuhan akan pakaian. Pakaian juga merupakan kebutuhan utama karena tanpa pakaian yang memadai akan mengganggu aktivitas manusia. Yang terakhir ada kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, untuk berlindung, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali penampilan kelompok 1, 2, dan 3. Dari penampilan anak-anak Umi, apakah semuanya sudah paham? Paham, bagus sekali. Umi ucapkan terima kasih untuk penampilannya. Kita tarik kesimpulannya yaitu pembelajaran kita mind mappingnya. Dari tiga tema tadi yang dibutuhkan kelompok 1, 2, dan 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ya udah. Primer ini yang wajib atau dasar sekali untuk kita penuhi. Kemudian kalau sekunder apa tadi?
Setelah memenuhi primer, setelah itu tersier. Bagus. Udah paham apa itu? Oke, Umi kasih tes yang terakhir. Apakah anak Umi sudah benar-benar paham dengan penjelasan temannya? Silakan diisi. Umi kasih waktu 2 menit dari sekarang. Cukup? Oh, ya. Lebih? Silakan dibuat nama anak Umi. Jawabannya paham cara mengisinya, Nak? Ya, disilang ya, apa jawaban anak Umi yang sesuai dengan yang kamu pelajari tadi. Dan namanya, jangan lupa namanya, Nak. Ya, udah siap, bagus. Terima kasih. Udah? Ya. Tolong bantu Umi ketua untuk mengumpulkan ke depan yang udah siap. Ketua kelompok masing-masing. Ya, udah. Oke. Udah? Belum? Udah, Nak? Ya, bantu Umi ketua, boleh dikumpulkan ke depan. Udah, sayang? Udah ada? Oke, terima kasih. Iya. Di lingkar, ya, terima kasih. Ya, Umi ucapkan terima kasih yang sudah melakukan tes evaluasinya. Ini menandakan anak Umi sudah paham pembelajaran anak-anak Umi yang dipresentasikan ke depan. Oke, untuk sebelum Umi menutupnya, kita tarik dulu kesimpulannya, yaitu kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, sedangkan keinginan tidak. Kita harus bisa, anak-anak Umi harus bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Dan anak Umi harus juga bisa memilih yang mana yang pertama yang didahulukan, kebutuhan atau keinginan, kebutuhan primer atau sekunder. Nah, kalau anak Umi tidak bisa mengkondisikan yang mana kebutuhan atau keinginannya, tidak akan bisa kita terpenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak akan sesuai dengan gaya hidup kita. Jika tidak sesuai dengan hasil budget atau pendapatan kita, tidak sesuai kebutuhan kita, maka tidak akan bisa terpenuhi. Oke. Itu adalah kesimpulannya. Yang penting kita harus memilihnya sesuai prioritas atau sesuai apa yang paling kamu butuhkan. Sekarang untuk penutupan akhir, Umi mau anak Umi mengisi lembar refleksi ini. Silakan dibagikan. Ada yang kurang? Silakan diisi dulu datanya kurang, Nak. Oke, mana hasil karya anak Umi tadi? Ya, udah siap ya, Umi tempel ya. Boleh dibantu Umi ketua untuk menempelnya? Ya, main mapping yang tadi. Peace. Mappingnya peace. Kasih lem dulu, nak. Udah. Oh iya. Oke, silakan diisi tes yang terakhir.
Oke, Umi tunggu. Oke, udah siap? Oke, yang udah siap boleh dikumpulkan ke depan. Tolong Umi ketua kelompoknya. Terus ya, terima kasih. Oke, udah. Yes. Oke, terima kasih. Yes. Udah, terima kasih. Udah, Nak. Udah. Yang ini, catatan untuk Umi. Catatan untuk Umi apa? Apa yang kurangnya? Ada, udah. Terima kasih. Oke. Oke, selesai pula pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah keberagaman lingkungan sekitar kita. Besok kita pelajari di minggu yang akan datang. Terima kasih Umi ucapkan kepada seluruh anak-anak Umi. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Silakan disiapkan dulu anak Umi ketuanya. Dan siap please. Siap dulu. Dirapikan dulu barang-barangnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anak Umi semuanya. Sebelum berakhirnya pembelajaran ini, udah berdoa, udah disiapkan. Oke, terima kasih Umi ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.